Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Regina Retna. Saya merupakan mahasiswa Universitas Patimura Ambon, jurusan kimia. Nah, judul proposal saya ini ialah sintesis katalis CaO atau bentonit dari tulang ikan layang atau Decepterus spp, serta aplikasinya dalam pembuatan biodiesel menggunakan radiasi gelombang mikro. Ya teman-teman, perlu diketahui bahwa konsumsi bahan bakar minyak bumi ini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan diperkirakan beberapa tahun ke depan cadangan minyak bumi ini akan habis. Oleh sebab itu diperlukan bahan bakar minyak alternatif lain sebagai pengganti minyak bumi ini. Salah satu solusinya ialah biodiesel. Nah, teman-teman, biodiesel merupakan salah satu bahan alternatif yang ramah lingkungan serta memiliki nilai emisi yang sangat rendah sehingga sangat berpotensi untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi. Nah, teman-teman, berdasarkan hasil evaluasi kelayakan biodiesel jenis minyak nabati yang paling layak digunakan sebagai bahan baku biodiesel ialah minyak jelantah. Ya teman-teman, sebenarnya minyak jelantah ini dapat bermanfaat jika diolah secara tepat. Nah, salah satu penanganan terhadap minyak jelantah ini ialah mengolahnya menjadi biodiesel. Nah teman-teman, berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hambali bersama teman-temannya pada tahun 2008 itu, mereka mengambil kesimpulan bahwa di dalam minyak jelantah ini terdapat kandungan asam lemak bebas cukup tinggi. Nah, oleh karena itu untuk menurunkan nilai asamnya itu pada umumnya diperlukan dengan dua tahap konversi minyak jelantah menjadi biodiesel, yaitu proses esterifikasi dan proses transesterifikasi. Nah, teman-teman, reaksi transesterifikasi ini merupakan reaksi yang berjalan lambat sehingga diperlukan katalis untuk mempercepat reaksinya. Nah, teman-teman, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Liu bersama teman-teman pada tahun 2010 ini, mereka menggunakan katalis homogen. Namun hasil yang mereka dapat ketika menggunakan katalis homogen ini ialah dapat menyebabkan korosi, susah dipisahkan, dan tidak dapat digunakan kembali. Ya, sedangkan katalis heterogen ini memberikan beberapa keuntungan pada prosesnya, yaitu tidak membutuhkan pemurnian yang kompleks pada biodiesel yang dihasilkan dan katalisnya dapat digunakan kembali. Nah teman-teman, katalis heterogen yang digunakan dalam proposal ini berasal dari tulang ikan layang. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam tulang ikan layang ini mengandung beberapa unsur-unsur kimia seperti kalsium, fosfor, dan karbonat. Nah, dari unsur-unsur inilah yang berpotensi menjadi sumber CaO. Nah teman-teman, CaO yang dihasilkan dapat disintesis menjadi katalis basa heterogen. Bila diembankan dengan lempung alam sangat baik digunakan untuk produksi biodiesel. Lempung alam ini dikarenakan dilihat dari sifatnya, yaitu memiliki luas permukaan yang besar. Yang kedua, kemudahannya dalam proses pemisahan produk dari katalis. Yang ketiga, lebih efisien. Yang keempat, murah dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini akan disintesis katalis CaO atau bentonit dari tulang ikan layang serta aplikasinya dalam pembuatan biodiesel dengan menggunakan radiasi gelombang mikro. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama itu untuk mengetahui karakter fisik dan kimia material lempung alam yang teraktivasi dalam basa CaO. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan katalis CaO atau bentonit dalam proses pembuatan biodiesel dari minyak jelantah dengan menggunakan radiasi gelombang mikro. Yang ketiga,
untuk mengetahui karakteristik biodiesel yang dihasilkan dari konversi minyak jelantah menggunakan uji ACTM. Ya teman-teman, kita masuk pada tinjauan pustakanya. Poin pertama itu ialah ikan layang sendiri. Nah teman-teman, ikan layang ini atau biasa dikenal dengan nama ilmiahnya itu Decapterus spp, yang mana merupakan salah satu komunitas perikanan pelagis kecil penting di Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa ikan layang ini dia banyak ditemukan juga di daerah Maluku. Nah teman-teman, ukuran dari ikan layang ini sendiri biasanya sekitar 15, ada juga berukuran 25 cm. Dan di dalam ikan layang ini terlebih khusus pada tulangnya itu terdapat beberapa unsur kimia seperti kalsium, fosfor, dan karbonat. Teman-teman, kita masuk pada poin kedua, itu ialah lempung alam sebagai pengembang katalis. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa lempung alam ini digunakan sebagai pengembang katalis karena struktur lempung memiliki pori-pori yang lebih besar dibandingkan dengan zeolit, kemudian stabilitasnya termal tinggi, luas permukaan lebih luas, dan aktivitas katalik yang baik. Nah, adapun katalis heterogen ini yang telah banyak diteliti dilaporkan untuk memproduksi biodiesel adalah CAO. Nah, menurut Kozu et al. Pada tahun 2008 ini melaporkan bahwa penggunaan CAO pada reaksi transesterifikasi minyak kedelai menghasilkan lebih dari 99% metil ester pada reaksi selama 2 jam. Teman-teman, berikutnya itu kita masuk pada poin ketiga, yaitu penggunaan katalis heterogen CAO untuk pembuatan biodiesel. Nah teman-teman, katalis heterogen ini sendiri terdiri dari 2 komponen, yaitu situs utama dan penyangga. Nah fungsi dari situs aktif ini di mana dia meningkatkan laju reaksi dan mengarahkan reaksi ke arah produk yang diinginkan. Nah teman-teman, penggunaan katalis heterogen ini merupakan suatu alternatif untuk mengurangi biaya produksi biodiesel karena mudah dipisahkan dari campuran reaksi dengan filtrasinya. Kemudian salah satu katalis heterogen yang dapat digunakan untuk reaksi transesterifikasi ini adalah CAO. Beberapa katalis heterogen telah bekerja pada produksi biodiesel, misalnya MGO dan CAO juga. Ya, menurut Liu bersama teman-teman pada tahun 2008, berdasarkan penelitiannya dapat disimpulkan bahwa keuntungan menggunakan katalis heterogen ini dalam reaksi transesterifikasi adalah tidak korosif, yang kedua ramah lingkungan, yang ketiga mudah dipisahkan, selektivitas tinggi, dapat digunakan kembali, dan tidak banyak limbahnya. Poin keempat, di mana reaksi transesterifikasi. Ya teman-teman, metil ester atau biodiesel ini dari minyak kelapa bekas atau jelantah dapat dihasilkan melalui proses transesterifikasi, yaitu dengan cara gliserol dikeluarkan dari minyak dan asam lemak direaksikan dengan alkohol, misalnya metanol, menjadi alkohol ester. Teman-teman, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lee bersama teman-temannya pada tahun 2013, di mana mereka membandingkan produk biodiesel dari minyak kedelai dengan menggunakan 2 cara pemanasan, yaitu pemanasan secara konvensional dan pemanasan secara microwave. Dan hasil yang didapat ialah pemanasan secara konvensional biodiesel didapatkan sebesar 42,33%, sedangkan dalam pemanasan secara microwave mendapatkan biodiesel sebesar 94,75%. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanasan secara microwave sangat baik dibandingkan dengan penggunaan pemanasan secara konvensional. Ya teman-teman, baik, kita akan masuk pada metode penelitian.
Nah, untuk metode penelitiannya itu yang pertama pembuatan katalis CaO, yang dimana langkah pertama yang dilakukan itu ialah tulang ikan layang ini dibersihkan dengan air, kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu tulang ikan layang ini digerus dengan menggunakan lumpung atau alu hingga halus, dan kemudian diayak menggunakan ayakan 100 mesh agar memperoleh ukuran yang sama. Setelah diayak, hasilnya itu berupa padatan tulang ikan, kemudian disintesis untuk mendapatkan katalis CaO dengan cara ditimbang 5 gram padatan tulang ikan layang, kemudian dimasukkan ke dalam alat kalsinasi. Setelah itu dilakukan pemanasan pada suhu 700 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, kemudian lagi katalis yang dihasilkan disimpan di dalam desikator untuk menjaga kondisi katalis tetap kering. Berikutnya itu ialah impregnasi CaO pada material lempung alam. Nah, di mana perlakuan pertama itu dilakukan diambil secukupnya lempung alam yang masih mengandung pengotor, kemudian dicuci. Setelah dicuci dikeringkan terlebih dahulu. Nah, setelah dikeringkan selanjutnya itu digerus dan diayak dengan ayakan 100 dan 200 mesh. Kemudian lempung tadi itu dipanaskan dalam oven selama 24 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Nah, berikutnya itu juga lempung yang telah dikeringkan kemudian dicampurkan dengan aquabides dan ditambahkan dengan 10% berat oksida basa CaO. Kemudian dimasukkan ke dalam labu leher 3 dan direflux selama 5 jam pada temperatur 90 derajat Celcius untuk mendapatkan katalis CaO atau bentonit ini. Nah, kemudian dianalisis kuantitatif pada katalis CaO yang terendam pada lempung alam dengan menggunakan XRF. Ya teman-teman, berikutnya itu esterifikasi minyak jelantah, yang dimana perlakuan pertama itu sebanyak 100 ml minyak jelantah ditambahkan dengan H2O4 5% dan metanol dengan perbandingan 1:12. Kemudian dimasukkan ke dalam labu leher 3, direaksikan selama 4 jam pada suhu 60 derajat Celcius di atas hot plate. Kemudian setelah itu hasilnya itu dituangkan ke dalam corong pemisah dan didiamkan selama 2 jam, dan kemudian hasil esterifikasi itu dilakukan uji kandungan FFPA. Ya, berikutnya itu transesterifikasi minyak jelantah dengan katalis CaO atau bentonit dengan menggunakan radiasi gelombang mikro. Ya, langkah pertama yang dilakukan yaitu ke dalam labu leher 5 dengan kapasitas 250 ml dimasukkan metanol dan minyak jelantah dengan perbandingan 12:1 dan ditambahkan 3% dari berat katalis CaO atau bentonit ini. Reaksi dilakukan dengan daya 700 watt selama 10 menit. Kemudian padatan katalis ini dipisahkan dengan menggunakan sentrifugasi. Sedangkan campurannya tadi itu dimasukkan ke dalam corong pemisah, didiamkan hingga semalam untuk memisahkan metil ester dan gliserol. Nah, metil ester ini yang dihasilkan ini dicuci dengan aquabides panas sampai netral. Selanjutnya itu ditambahkan Na2SO4. Metode yang sama dilakukan dengan memvariasikan waktu, yaitu 15 dan 20 menit. Kemudian juga rasio mol metanol dan minyak itu perbandingannya itu 9:1 dan 15:1, dan serta daya gelombang mikro itu 600 dan 800 watt untuk masing-masing jenis katalis. Nah, teman-teman, biodiesel yang dihasilkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode ACTM. Ya, dengan berakhirnya metode penelitian yang saya presentasikan ini, maka demikianlah presentasi saya saat ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika di dalam video presentasi ini ada beberapa hal yang mengganggu teman-teman serta ibu. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.